warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5, saya Krisensi Agel Birana dengan NIM 23504027. Saya Keiko Putri Tendana Rutukaho dengan NIM 23504009. Saya Billy Bandera dengan NIM 23504033. Saya Jason Arfan Beloni dengan NIM 23504037. Tujuan kami membuat video ini guna memenuhi mata kuliah kalkulus diferensial dengan memaparkan materi yang berjudul aplikasi turunan dan limit dalam kehidupan sehari-hari. Dari materi kami mengenai aplikasi turunan dan limit dalam kehidupan sehari-hari, ada 3 rumusan masalah yang akan kami bahas. 2 diantaranya mengenai turunan, yaitu Yang pertama, bagaimana menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi digunakan dalam masalah luas. Yang kedua, bagaimana menentukan kecepatan dan percepatan sebuah benda bergerak. dan yang terakhir mengenai limit, yaitu Bagaimana menentukan laju perubahan dengan menggunakan limit. baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Sebagai pembahasan yang pertama, yaitu mengenai nilai maksimum dan nilai minimum yang akan dipaparkan oleh teman saya. Turunan dapat dipergunakan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan masalah memaksimumkan atau meminimumkan fungsi. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, di mana a tidak sama dengan 0, a, b, dan c adalah bilangan real. Jika A lebih kecil dari 0, kurva terbuka ke bawah dan mempunyai nilai maksimum. Jika A lebih besar dari 0, kurva terbuka ke atas dan mempunyai nilai minimum. Penentuan nilai maksimum dan minimum dari kurva parabola berdasarkan turunan pertama sebagai berikut. Yang pertama, f aksen sama dengan 0. Untuk menentukan nilai x, membuat nilai maksimum atau minimum kurva tersebut. Yang kedua, misalkan x sama dengan x1, maka f aksen x1 merupakan nilai maksimum atau minimum dengan ketentuan. Yang pertama, a lebih kecil dari 0, menjadi f aksen x1 adalah nilai maksimum. Yang kedua, a lebih besar dari 0, menjadi f aksen x1 adalah nilai minimum. Berikut ini soal mengenai materi nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi ditanyakan total biaya proyek minimum. Tadi kita sudah mengetahui bahwa suatu proyek diselesaikan dalam waktu X hari. Biaya proyek per hari sama dengan 2X tambah 100 per X dikurang Rp40.000. Maka misalkan total biaya proyek sama dengan CX. Maka CX sama dengan X hari dikali biaya proyek per hari. CX sama dengan X dikali 2X ditambah 100 per X dikurang 40. Maka CX sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 1000 dikurang 40X. CX sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 40X ditambah 1000. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik stasioner. Sebelum kita menentukan titik stasioner, kita menentukan turunan pertama dari CX. Tadi kita ketahui bahwa CX-nya sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 40X ditambah 1000, maka C aksen X-nya adalah 4X dikurang 40. Nah, untuk menentukan titik stasionernya, kita misalkan C aksen X sama dengan 0, di mana 4X dikurang 40 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 40 per 4, menjadi X sama dengan 10. Berarti biaya minimum proyek ditentukan oleh CX sama dengan 2X kuadrat dikurang 40X ditambah 1000, di mana X sama dengan 10 kita substitusikan menjadi CX sama dengan 2 kali 10 kuadrat dikurang 40 kali 10 ditambah 1000 sama dengan 800. Jadi total biaya proyek minimum adalah Rp800.000. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan kedua yang masih mengenai turunan, yaitu kecepatan dan percepatan, dan yang akan dipaparkan oleh teman saya. Dalam materi ini kami mengambil contoh dalam dunia penerbangan. Karena dalam dunia penerbangan, turunan mempunyai fungsi terpenting untuk menentukan laju pesawat dengan cepat. Laju pesawat saat terbang sama dengan V, di mana V merupakan turunan pertama dari jarak. Pesawat akan mengikuti navigasi dari tower yang berada di bandara. Setiap laju pesawat akan terdeteksi pada navigasi, yaitu dengan menggunakan perhitungan kalkulus secara otomatis, sehingga laju pesawat tidak akan salah arah dan percepatannya akan sesuai dengan panduan yang ada di tower bandara. Salah satu aplikasi dari turunan adalah menentukan kecepatan dan percepatan pada suatu fungsi.
Pada dasarnya konsep turunan dalam kecepatan dan percepatan suatu fungsi berkaitan dengan konsep turunan pada fungsi naik atau turun, nilai optimum, maksimum atau minimum, serta titik belok pada suatu fungsi. Umumnya, kecepatan sama dengan jarak per waktu suatu objek yang sedang bergerak. Namun, pada konsep turunan, kecepatan dapat ditentukan dari fungsi jarak tempuh lintasan, yaitu dengan menentukan turunan pertamanya. Secara sistematis, kecepatan dengan konsep turunan dapat ditulis sebagai berikut, di mana V merupakan kecepatan yang mana merupakan turunan dari S, turunan dari jarak terhadap waktu. Sederhananya, hubungan kecepatan dengan jarak dengan konsep turunan adalah sebagai berikut, di mana V merupakan turunan pertama dari S sama-sama terhadap T. Hubungan kecepatan dan percepatan adalah percepatan merupakan perubahan kecepatan berselang waktu tempuh suatu objek yang bergerak. Namun pada konsep turunan percepatan dan ditentukan dari turunan kedua fungsi jarak, tempuh lintas maupun dari turunan pertama fungsi kecepatan. Secara sistematis, percepatan dengan konsep turunan dapat ditulis sebagai berikut, di mana A merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Sederhana, hubungan percepatan dengan kecepatan dan jarak dengan konsep turunan adalah sebagai berikut, Di mana A itu merupakan percepatan sama dengan turunan pertama dari V sama dengan turunan kedua dari S, karena V merupakan turunan pertama dari S dan A merupakan turunan pertama dari V, maka A merupakan turunan kedua dari S. Ya, baik, kita akan masuk ke dalam soal mengenai materi kecepatan dan percepatan. Soalnya adalah sebagai berikut. Ya, baik, kami akan menjawab pertanyaan tadi. Dari soal tersebut diketahui S-nya sama dengan 2T kuadrat dikurang 3T ditambah 4M. Kemudian ditanyakan berapakah kecepatan dan percepatannya jika waktunya adalah 2 sekon. Nah, sekarang kita akan mencari V-nya, di mana V sama dengan S aksen T. Tadi kita sudah ketahui bahwa S-nya sama dengan 2T pangkat 2 dikurang 3T ditambah 4M. Jadi turunan pertamanya adalah 4T dikurang 3. Jadi FT-nya sama dengan 4T dikurang 3. Kemudian ditanya dalam waktu 2 sekon. Kita substitusi menjadi F2 sama dengan 4 dikali 2 dikurang 3 menjadi 5 meter per sekon. Nah, sekarang kita akan mencari A dalam waktu 2 sekon, di mana A turunan pertama dari V, maka A sama dengan V aksen T. Nah, tadi FT-nya sama dengan 4T dikurang 3, maka V aksen T-nya sama dengan 4. Jadi AT-nya sama dengan 4. Dalam waktu 2 sekon kita substitusi menjadi A2 menjadi 4 meter per sekon pangkat 2, karena dia konstan. Kemudian ditanya lagi dalam waktu 2 sekon, berapa meterkah jaraknya? ST sama dengan 2T kuadrat dikurang 3T tambah 4. Maka pada saat T sama dengan 2 sekon, kita substitusikan S2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2 ditambah 4. Maka 8 kurang 6 tambah 4 sama dengan 6 meter. Ya, baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan ketiga, yaitu mengenai limit, tentang aplikasi limit menentukan laju perubahan yang akan dipaparkan oleh teman saya. Limit adalah konsep dasar dalam kalkulus yang digunakan untuk mendefinisikan nilai suatu fungsi saat variabel mendekati nilai tertentu. Limit dapat digunakan untuk mengevaluasi perilaku fungsi saat variabel mendekati suatu titik tanpa benar-benar mencapai titik tersebut. Notasi limit umumnya ditulis sebagai berikut. Limit X mendekati A, Fx sama dengan L. Artinya, nilai Fx mendekati L saat X mendekati A. Laju perubahan yang pertama yaitu limit sebagai pemetaan laju perubahan, terbagi menjadi dua. Yang pertama, limit dapat digunakan untuk menggambarkan laju perubahan fungsi saat variabel mendekati suatu nilai. Yang kedua, pada dasarnya, turunan atau laju perubahan adalah limit dari rasio perubahan Fx tambah H kurang Fx per H saat H mendekati 0. Laju perubahan yang kedua, menentukan laju perubahan pada titik tertentu. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, jika kita tahu limit fungsi saat variabel mendekati suatu nilai, kita dapat mengetahui laju perubahan pada titik tersebut. Yang kedua, misalnya f aksen A sama dengan limit X mendekati A, Fx
X kurang A per X kurang A. Laju perubahan yang ketiga, penerapan dalam kalkulus. Limit digunakan secara luas dalam kalkulus untuk mendefinisikan turunan dan integral. Yang keduanya berhubungan dengan laju perubahan. Dengan memahami limit, kita dapat menggambarkan dan memahami laju perubahan suatu fungsi pada titik tertentu. Penerapan limit dalam kalkulus memungkinkan kita untuk memahami perilaku fungsi dan mengukur laju perubahan secara matematis. Sekarang kita akan masuk ke dalam soal mengenai aplikasi limit dalam menentukan laju perubahan. Berikut adalah soalnya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan di atas, di mana di soal ditanyakan berapa laju perubahan sesaat dari pendapatan tersebut untuk X sama dengan 100. Nah, diketahui Rx-nya sama dengan 0,5 dikurang 0,002 X kuadrat. Nah, misalkan Fx-nya sama dengan Rx. Maka laju perubahan saat X sama dengan 100 dapat ditentukan sebagai berikut. Limit H mendekati 0, 0,5 dikali 100 tambah H dikurang 0,002 dikali 100 tambah H kuadrat dikurang 0,5 kali 100 dikurang 0,002 dikali 100 kuadrat per H sama dengan limit H mendekati 0, 50 tambah 0,5H dikurang 0,002 dikali 10.000 tambah 200H ditambah H kuadrat dikurang 0,5 kali 100 kurang 0,002 kali 10.000 per H sama dengan limit H mendekati 0, 50 tambah 0,5H dikurang 20 dikurang 0,4H dikurang 0,002H kuadrat kurang 50 dikurang 20 per H sama dengan limit H mendekati 0, 30 tambah 0,1H tambah 0,002H kuadrat dikurang 30 per H sama dengan limit H mendekati 0, 0,1H dikurang 0,2H kuadrat per H sama dengan limit H mendekati 0, 0,1 dikurang 0,002H dikali H per H sama dengan 0,1 dikurang 0,22 dikali 0 maka sama dengan 0,1. Jadi laju perubahan saat X sama dengan 100 adalah 0,1. Sekian video pemaparan serta penjelasan mengenai materi aplikasi turunan dan limit dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memenuhi tugas mata kuliah kalkulus diferensial yang diberikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan materi yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.